Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang budiman, alhamdulillah senang sekali Ustadz bisa bertemu lagi dengan panjenengan semuanya. Sudah sehat, sudah makan ya tadi ya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di informatika. Insya Allah nanti kita akan membahas tentang materi di hari ini, yaitu tentang kecerdasan artifisial ya. Namun sebelum itu mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa akan dipimpin oleh Mas Sultan. Monggo Mas Sultan. Sebelum memulai pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Mas Sultan. Anak-anak ini yang tidak masuk siapa nggih? Empat anak dari satu kelas. Ini ya. Ini yang sakit kita doakan semoga lekas sehat nggih. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang ada acara keluarga, kita doakan acara keluarganya lancar. Amin. Oke, baik anak-anak yang budiman, kita akan belajar di hari ini ya tentang kecerdasan artifisial. Nah, jadi pada kita belajar artifisial ini, kecerdasan artifisial, ini adalah suatu ilmu yang baru bisa dibilang ya. Dulu saya waktu SMA itu belum ada materi khusus tentang kecerdasan artifisial, atau biasanya disebut apa ya biasanya? Apa ya? AI ya tadi. Nah, soalnya siapa ya tadi? Mas Sultan ya? Aktif ya Mas Sultan. Ya. Apa itu AI? Teknologi Mas Ibra. Ini menurut Mas Ibra teknologi. Ada lagi yang lain? Ya. Kecerdasan buatan. Nah, ini menurutnya Mbak Naura. Kecerdasan buatan. Ya betul semua. Ya. Teknologi atau bahasa Inggris tadi Mas Sultan AI, katanya Mbak Naura tadi kecerdasan buatan. Ya, kecerdasan buatan berarti orang sih buat ya. Yang buat siapa? Manusia sendiri. Manusia. Ya. Manusia yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata begitu luar biasa ya. Allah menciptakan manusia ini dengan segala akal yang begitu luar biasa. Akhirnya manusia bisa berkarya, berkreasi sedemikian rupa, ya kan? Nah, jadi kita harus bersyukur nak, ya, bersyukur kepada Allah. Nah, makanya kecerdasan yang Allah berikan kepada kita ini, ayo sama-sama kita maksimalkan. Oke, nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini, yakni peserta didik mampu mengenali konsep dasar kecerdasan artifisial dan memahami fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang kedua, peserta didik memahami penerapan perangkat dan sistem kecerdasan artifisial dalam berbagai bidang kehidupan secara umum dan khusus. Ada yang belum pernah pakai AI? Saya. Belum pernah?
pernah turun tahu? Iya, baik. Pernah dong. Wah, itu pernah bisa. Mbak Kesa katanya belum pernah. Iya. Belum pernah pada tahun berapa ya? Pada tahun. Beberapa hari ini pasti sudah menikmati AI. Nah, apakah menurut kalian, ya, apakah AI ini bisa membantu untuk, ya, dalam hal ini bisa menjaga lingkungan dan efisiensi energi? Bisa tidak, bisa iya. Bisa tidak, bisa iya. Kenapa Mas Ibra? Karena karena di kehidupan yang sebenarnya AI itu hanya Iya, AI itu hanya kalau buat anak-anak pelajar ya. Ya. AI itu hanya membuat kita yang belajar itu tidak bisa mandiri, tidak bisa cuma bisa menggunakan AI. Kalau di luar sekolah atau di luar pelajar itu buat kerja itu banyak kelebihannya. Apa? Contohnya kelebihannya apa? Contohnya kayak gini. Mempermudah usaha atau bisnis kita. Mempermudah usaha atau bisnis kita. Ya, ini menurutnya Mas Ibra. Ya, AI ini bisa membantu menjaga lingkungan, bisa iya, bisa tidak. Tergantung. Nah, ada yang mencari referensi. Ya, bagaimana cara menjaga lingkungan di desa saya agar bisa menjadi desa yang bersih, bisa menjadi desa yang asri. Nah, minta referensi desain desa yang itu. Ya, bagaimana Mas Ibra? Kalau desa itu kan banyak kotor-kotoran nggak jelas itu kan. Betul. Ya. Jadi kita itu butuh membuatkan robot. Robot itu buat membersihkan lingkungan desa gitu, dibuatkan robot. 1 RT 1 robot. Satu RT satu robot. Mantap. Menjadi artis Ibra itu perlu ada satu desa satu robot. Karena kan di lingkungan masing-masing kan pasti ada yang kayak kerja bakti itu pasti ada yang nggak mau keluar. Oh, terus gantikan robot. Ya. Akhirnya dampaknya apa kalau tidak yang kerja bakti bukan manusia? Malas. Tidak ada yang namanya apa? Rasa Usaha. Kita interaksi. Betul Mas Habib itu ya. Iya. Sudah jalan tidak soleh itu. Mana interaksi? Robot itu. Lapo? Gak bisa jawab. Mungkin bisa ya. Tidak ngefeel lah. Ya. Lagi bersih. Cocok itu. Gak asik gitu ya. Makanya ini apa itu AI? Kita perlu belajar AI itu biar kita ini sebagai pelajar yang beriman, bertakwa, yang punya kecerdasan ini tahu ya. Jadi AI atau kecerdasan buatan ini adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem dan mesin yang dapat meniru atau menstimulasikan kemampuan manusia dalam apa? Berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Nah, karena banyak AI ini sekarang bisa memecahkan masalah, akhirnya banyak manusia yang tergantung pada AI. Seperti itu. Ya. Nah, ini pekerjaan tani sekarang ini kira-kira bisa nggak dikerjakan sama AI? Bisa ya. Kalau di Jepang itu sudah pakai apa itu? Drone ya. Oh iya, drone. Tinggal di Ngatur. itu ya. Nah, ini sudah ada belum di Indonesia? Belum ya. Masih ada ya polisi yang pakai ini ya, masih pakai remote ya. Eko nek ning suatu tempat ngono iso di Joko iku malah robotnya itu. Di suatu tempat bisa jadi loh ya. Gitu ya. Di penerapan AI. Ini ada banyak contoh penerapan AI. Ada di kesehatan, kendaraan, apalagi. Ya, penerapan AI ya. Hampir di segala bidang. Nah, ini ada etika, batasan dalam penggunaan AI. Hak cipta tadi, privasi dan keamanan data. Jangan semua data kamu share ke AI.
baik. Ini kalau dibilang dalil dia nggak tahu, moro-moro, saya sudah menyimpan data ribuan jutaan manusia. Apakah ya misalnya ini aku dibilang dalil, makanya jangan suka membagikan hal-hal yang privasi yang bersifat pribadi. Jarene Kang Fauzan. Buatlah peta konsep atau in English is mind mapping, yes. Nah, maka penerapan AI di bidang pendidikan. Ya, penerapan AI di bidang pendidikan itu bisa apa saja. Nah, itu dikasih peta konsepnya. Paham ya? Halo. Paham, baby. Banyak kan penerapan di bidang AI? Penerapan AI di bidang pendidikan ini ada banyak. Ya. Lalu tolong jelaskan dampak positif dan negatif penerapan AI di bidang pendidikan. Ya, jadi kan kita sekarang ini sedang berada di apa? Kawasan pendidikan ya, masih berada di dalam dunia pendidikan. Ya, apa kira-kira dampak positif dan negatif dari penerapan AI di bidang pendidikan? Ada pertanyaan sampai sini? Betul. Betul. Oke, baik. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Nanti ketika ada diskusi bersama kelompok, ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke Ustaz. Waktunya 10 menit cukup ya? Ya, baik. Silakan. Waktunya bisa dimulai dari sekarang. Oke, cut. Ya, gimana? Ada jalan nggak? Tahu kan peta konsep? Ya, kan bagaimana? Bagaimana penerapan AI Di bidang pendidikan. di bidang pendidikan? Ada apa saja? Contohnya? Kita kasih contohnya di sana ya. Saya mau tak gini. Oh iya, siap. Jadi oke. Nanti Ini tadi kita sudah diskusi terkait LKPD materi hari ini. Ya, ini selanjutnya kita untuk kita presentasikan ya. Nanti bisa dari kelompoknya Mas Ibra ya. Siap ya Mas Ibra ya? Yes. Ya. Untuk dipresentasikan materi hari ini ya terkait penerapan kecerdasan buatan di bidang Pendidikan. ya, di bidang pendidikan. Ada banyak bidang ya sebenarnya ya. Ya. Nah, ini silakan Mas Ibra dan tim. Guys. Guys. ini pernah diskon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan LKPD Informatika yang berjudul Penerapan AI di bidang pendidikan. Untuk selanjutnya dilanjut oleh Mas Rasha. Oke. Selanjutnya ini penerapan AI di bidang pendidikan. Yang pertama, pembelajaran personalisasi. Nah, di sini ada menyesuaikan materi belajar dengan kebutuhan siswa. Rekomendasi topik berdasarkan kemampuan dan selanjutnya pembelajaran adaptif berbasis AI. Nah, selanjutnya Mas Ayu. Yang kedua, penilaian otomatis atau automated assessment, yaitu koreksi ujian pilihan ganda dan esai. Oke, cut. Nah, wes. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Nun wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Baik, alhamdulillah. Ini menarik sekali tadi contoh yang diberikan oleh kelompoknya Mas Ibra tadi, ya penerapan AI di bidang pendidikan. Ini ada
menjawab pertanyaan siswa 24/7 artinya ini setiap hari ya. Dia tidak pernah tidak pernah absen untuk bisa terus tanya gitu, aktif ya, bisa aktif terus perhatian ya. Misalkan kamu chat siapa gitu kan, kalau sudah malam kan kadang nggak dibalas kan. Kalau dia mah beda ya, di chat apa gitu ya pasti balas meskipun jam 1 malam gitu kan. Baik anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini terkait AI? Apa yang terkait kecerdasan buatan yang kita telah pelajari? Dampak AI. Apa dampaknya tadi? Dampaknya tadi apa? Dampak positif bisa mempersingkat waktu ya untuk mengerjakan dan Dampak lain-lain. negatif bisa membuat kita malas. Bisa membuat malas, itu dampak negatifnya ya. Ada banyak hal yang sudah kita pelajari di hari ini. Ini sebagai refleksi untuk kita bahwa mari kita gunakan kecerdasan buatan ini dengan apa? Dengan bijak, dengan baik. Ya, baik. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita di hari ini. Selanjutnya kita doa terlebih dahulu sebelum kita menutup pelajaran. Silakan Mas Sultan dipimpin. Ayo Bapak sebelum mengakhiri pembelajaran mari kita berdoa. Dan mulai. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di materi berikutnya kita akan memperdalam terkait penerapan kecerdasan buatan di bidang yang lainnya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi